Para suster, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Hari Minggu kemarin itu, hari Kamis kemarin itu tanggal merah, ya, dan itu hanya ada di Indonesia. Karena apa? Karena negara memberikan penghormatan kepada orang Katolik untuk merayakan hari rayanya, yaitu hari raya kenaikan Tuhan. Negara memberikan penghormatan kepada gereja. Semoga kita sendiri juga memberikan penghormatan kepada Tuhan kita dengan datang merayakan Ekaristi. Kalau tidak, Tuhan yang tahu. Dan hari Kamis itu kita merayakan sebuah peristiwa di mana Yesus pergi kembali kepada Bapa meninggalkan murid-muridnya setelah 40 hari terhitung dari Paskah atau kebangkitan Yesus. Pada saat peristiwa itu terjadi, para murid dan banyak orang menyaksikan secara langsung. Setelah peristiwa itu terjadi, para murid kembali ke Yerusalem dan berkumpul di sebuah ruangan untuk mengadakan doa bersama. Kembali ke Yerusalem berkumpul untuk berdoa bersama, ternyata itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Yesus, di mana kita dengarkan dalam bacaan pertama pada hari Kamis itu. Pada suatu hari ketika sedang makan malam bersama, Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi meninggalkan Yerusalem. Ia meminta mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem untuk menanti kepenuhan janji Bapa. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Maka para rasul kembali berkumpul di sebuah ruangan di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus yang akan terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus. Dari kenaikan Yesus sampai hari di mana Roh Kudus turun itu, para rasul bersama dengan Bunda Maria dan murid-murid yang lain berkumpul dalam doa. Itulah yang kita lanjutkan sampai saat ini, yaitu dengan sebutan novena. Sebuah kritikan, sebuah ajakan sekaligus bagi kita orang Katolik pada zaman ini. Apakah kita yang menyatakan diri sebagai orang beriman yang berdiri atas dasar para rasul juga melakukan hal yang sama, yaitu berkumpul bersama sebagai sebuah komunitas umat beriman untuk berdoa menantikan turunnya Roh Kudus ke atas kita? Gereja sudah memfasilitasi itu dengan adanya novena. Kemarin dalam live streaming di gereja ini, saya lihat mungkin yang hadir hanya 20 atau 30 orang. Semoga yang lain mengikut live streaming dari rumah. Kalau tidak, ya berdoa sendiri, mungkin ada. Semoga masih ada beberapa hari. Semoga kita bisa meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam doa novena itu, karena itu adalah doa novena yang menjadi induk, yang menjadi dasar bagi novena yang lain, karena itu adalah doa yang diadakan pertama kali oleh para rasul dan Bunda Maria. Dan dalam bacaan kedua hari ini dari surat pertama Rasul Petrus, Petrus memberikan sebuah kekuatan kepada orang-orang Kristen yang baru percaya berkat pewartaan para rasul ketika mereka dianiaya, ketika mereka dicobai. Petrus mengatakan bahwa jangan takut, anggaplah itu sebagai sebuah penderitaan seperti Yesus yang telah menderita bagi kita. Jangan membalas semuanya itu, jangan menimbulkan kekacauan, permusuhan, kebencian di antara kalian.
Dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan adalah sebuah ungkapan doa agung dari Yesus kepada Bapanya, atau sering dikenal dengan doa Imam Agung. Kalau kita membaca dan merenungkan dengan cermat doa-doa ini, itu ada dua poin yang Yesus tekankan dalam doanya ini, yaitu pertama, ia bersyukur, dan yang kedua, ia memohon. Ia bersyukur karena Allah telah mengutus ia ke dunia. Karena dengan pengutusannya ke dunia, manusia dapat mengenal Bapa. Dengan pengutusannya ke dunia, manusia dapat mengenal Bapa itu adalah sumber kasih, dan Bapa itu adalah Allah satu-satunya Allah yang benar. Dan ia memohon, semoga semua orang yang telah percaya akan pewartaannya diselamatkan. Itu adalah dua poin dari doa panjang yang disampaikan oleh Yesus. Ia bersyukur dan ia memohon, semoga semua orang yang telah percaya pada Allah yang adalah satu-satunya Allah yang benar itu diselamatkan. Para suster, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, dari ketiga bacaan ini satu tema penting yang bisa kita tiru atau kita ambil refleksikan, yaitu tentang doa. Doa itu adalah sumber kekuatan kita. Dengan doa kita mampu menghadapi segala tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup. Saya meminta Bapak Ibu, pasti banyak yang mau memberikan kesaksian tentang kekuatan doa. Pasti banyak yang mengalami mujizat berkat doa novena, berkat doa ini dan lain sebagainya. Pasti ada. Itu adalah kekuatan doa. Doa membangun persatuan, membangun komunikasi kita dengan Allah. Maka saudara-saudariku, orang-orang yang sering mengatakan, Romo saya tidak punya waktu untuk berdoa, Romo saya terlalu sibuk bekerja, Romo saya tidak tahu bagaimana berdoa yang benar. Sadarlah bahwa doa itu sangat penting. Berikanlah sedikit waktumu dalam sehari untuk menyampaikan syukur atas berkat yang telah kita terima, dan kita memohon rahmat dan berkat untuk hari-hari yang akan datang. Perbiasakanlah doa itu untuk kepentingan pribadi dan juga berdoa bersama-sama di dalam keluarga dan komunitas. Doa adalah dasar kekuatan iman kita. Para suster, saudara-saudariku, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, berkaitan dengan Hari Komunikasi Sedunia, salah satu cara kita membangun komunikasi dengan Tuhan adalah dengan doa ini. Dan kita membangun komunikasi dengan sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kedua, membangun komunikasi dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lebihlah baik menderita karena berbuat baik daripada berbahagia karena berbuat baik. Lebihlah baik menderita karena berbuat baik daripada bahagia karena berbuat kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang Katolik yang sedang menantikan turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon karunia Roh Kudus turun atas kita, menumbuhkan semangat doa di dalam diri kita masing-masing, menumbuhkan semangat doa di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, agar kita mempunyai hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan, dan dapat kita nyatakan di dalam kehidupan dengan komunikasi lewat tindakan-tindakan konkret dengan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.